Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam program TTS Tanya Tentang Syariat. Dan Alhamdulillah seperti biasa kita ditemenin oleh partner kami yaitu Wakaji. Dan Alhamdulillah juga saat ini sudah ada Ustadz yang biasa awal kita bikin TTS, beliau ada di sini. Alhamdulillah beliau bersama Ustadz Zainuddin Mudham LC. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Wakaji. Waalaikumsalam. Gimana kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Sudah jam pertanyaan dari jamaah ya? Alhamdulillah iya. Baik. Banyak. Dilanjut aja langsung sama Ustadz. Iya. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Insya Allah Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Tapi Ana ingin satu ini menjadi concern dalam acara kali ini Ustaz. Gimana ya Ustaz ya? Apakah tentang baju nih Ustaz? Biasanya kan kalau orang hijrah gitu kan, ingin menampilkan bahwa dia udah ngaji, udah ngerti sunnah kan gitu Ustaz. Nah, konsekuensinya apakah memang seorang yang sudah hijrah tersebut harus menggunakan atribut seperti baju harus gamis kan gitu. Kemudian kemana-mana pakai peci kan gitu Ustaz. Seperti itu mungkin saja. Jadi karena Ana lihat juga sebagian dari teman-teman seperti itu. Nah, sedangkan Ana ya masa celana seperti Ana kadang-kadang kan kerja kan masa pakai sarung, pakai gamis kan gitu ya. Masa seragam yang dapat dari kantor Ana setting kemudian jadi gamis gitu loh Ustaz. kan Yang pakai gamis gitu ya. Iya. Kelihatan nanti. Nah, kan gitu Ustaz. Seragam yang Ana sudah punya kan gitu, Ana panjangkan buat gamis kan gitu. Apakah hal seperti itu sebenarnya bingung juga Ustaz. Syariat itu bagaimana sih memandangnya masalah pakaian Ustaz? Betul Ustaz, mungkin itu Ustaz. Baik, bismillah. Berpakaian. Yang berpakaian ini kan sebagaimana kalau kita lihat ya, jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam untuk memakai pakaian yang memang menutupi aurat. Itu pada dasarnya. Pada dasarnya. Ya, pada dasarnya pakaian itu adalah menutupi aurat. Sehingga kejelasan pakaian yang harus bagaimana itu tidak dijelaskan. Ya, apakah harus gamis dan sebagainya, gamisan atau sarungan dan sebagainya. Ya kan, kalau kita lihat setiap negara hampir berbeda nih pakaiannya. Iya, betul. Ya, punya hampir ciri khas lah Ustaznya, ciri khasnya gitu. Iya. Nah, cuman memang sekarang ini dikembalikan ke uruf. Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Dan tetapi uruf di sini jangan sampai, yang intinya adalah uruf di sini jangan sampai bertentangan dengan syariat. Selama uruf ini masih artinya sebagaimana rambu-rambu dari syariatnya masih berjalan, maka boleh dipakaikan. Sehingga ya sebagian ulama mengatakan kita berpakaian yang sebagaimana biasa dipakai oleh daerah tersebut. Jangan memakai pakaian yang asing. Ya. Tapi di sini intinya yang harus dipahami artinya tidak bertentangan dengan syariat. Intinya di sana ya. Iya. Semacam contoh nih, kalau seandainya ya sudah kayak sekarang kita pakai celana, kita pakai pakaian, ya, yang kita pakai ini, yang penting intinya adalah tidak Membentuk. tidak artinya tidak Postur tubuhnya tidak terlihat melihatkan lekuk auratnya. gitu. Antum ini. Tidak harus. Jadi silakan pakai celana atau kemudian juga kadang kan harus juga menutupi lututnya. Lutut kan harus tertutupi karena aurat laki-laki terlebih dia berada antara pusar dengan lutut. Nah, asalkan ini tertutup ya sudah. Jadi dikembalikan ke kebiasaan. Yang penting tidak bertentangan. Oke Ustaz. Berarti pakaian tersebut memang yang sifatnya tadi Ustaz kan ciri khasnya Ustaz, ciri khas suatu daerah Ustaz ya. Ya alhamdulillah anak kan daerah Madura. Kemana-mana itu pakai sarung Ustaz. Di Bali. Iya, Toyib di Bali. Tapi anak kan tetap kemana-mana sebenarnya pakai sarung. Cuman kalau naik motor itu nggak enak pakai sarung. Kalau naik mobil sih masya Allah kan keluar, waduh, wak kaji naik pakai sarung kan gitu. Cuman kalau naik motor kan ya gimana gitu Ustaz. Nah, kembali masalah itu Ustaz. Perasaan Anda. Iya, perasaan Anda Ustaz. Maksudnya ngisis gitu. Ada nggak Ustaz ya? Misalkan baju tersebut kemudian digunakan ke arah artinya aktivitas kita sholat Ustaz ya.
misalkan seperti itu kan kita udah merasa bahwa baju kita ini meskipun celana kemudian pakai hem seperti ini dan insya Allah suci lah kan gitu. Ya. Kemudian kita menggunakannya untuk sholat, apakah itu juga ada batasan sendiri Ustaz? Bagaimana firman Allah Ta'ala kalau kita lihat, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ambillah, artinya pakaian yang khudhu zinatakum, ya artinya yang bagus Yang untuk bagus. menuju masjid. Masjid. Kira-kira yang pantas bagaimana? Ya yang enak lah, kita anggap enak. Ya. Jadi kalau pakai sarung juga tidak masalah. Pakai baju koko, pakai peci dan sebagainya tidak masalah. Atau pakai gamisan langsung juga tidak masalah. Intinya adalah yang penting pakaian tersebut menutupi aurat kita dan tidak artinya terlihat menerawang. Menerawang, transparan. Dan transparan. juga tulisan-tulisan kadang-kadang kan hampir baju tuh ada backgroundnya di belakang. Oh, Kasihan. iya. Ada background layout gitu, makanya ya, kan ada makruh background. menggunakan Pesan sponsor biasanya, Ustaz, biasanya seperti itu. Pesan sponsor rata-rata. makruh yang begini dipakai kan. Oh, Kasihan yang tayyib. makmum belakang Allahu Akbar, dia sholat sambil baca. Tayyib, betul. Ya, insya Allah saya Ya artinya disesuaikan. disesuaikan. Jadi usahakan kalau memang ya artinya jangan pakai sholat ya pakai kadang-kadang kan pakai pakaian olahraga. Di situ Iya, tulisan iya. 7. Nah, 7. ya kan gitu. Tujuannya apa gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang sangat kita pas di luar karena masuk waktu sholat kita tidak mungkin ini, ya beda. Tapi kalau masih di rumah cari pakaian yang Terbaik. Nah, ya solusinya mungkin seperti ini Ustaz. Kita dengan baju seperti ini seperti biasa, kemudian kita preparekan lah untuk kondisi Ya, pada saat kalau- sholat, kita kalau membawa bisa. sarung lah atau membawa gamis kan gitu. Yang jelas ya, seperti tadi Ustaz, bahwa setelah kita ngaji itu nggak mesti kan keluar itu harus gamisan melulu kemana-mana gitu loh Ustaz. Masuk mall pakai gamis gitu Ustaz. Ya. Jadi omongan orang jadi nyawa ya. Iya, mungkin itu tadi kan nggak Justru kebiasaan. bukan menimbulkan ini, bukan menampilkan yang benar, justru membuat fitnah baru. Oh, Iya, Masya Allah. bener lah. Iya. Pernah nggak ngalamin? Dulu masuk kenceng-kencengnya, sekarang kendor rupanya. Iya, kendor ya. Enggak sih, menurut Anda sih enggak. Semua kan referensi harus banyak Iya, dibaca. Semakin kan banyak gitu. referensi, semakin tahu lah kita. Iya, kan. iya, seperti Ya itu. Allah, Insya Allah nggak seperti kaku itu. kayak gitulah, kayak dulu gitu kan. Iya, Kalau iya. melihat ini bukan sunnah, kalau nggak melihat ini bukan sunnah Wah, gitu. iya. Ya kan. Menghakimi sendiri lagi. Mm-mm. Ya, tayyib. Insya cukup sih menurut Ana sih sudah sangat gamblang dan jelas dan semoga kita tetap semangat lah. Semangat ngajinya tetap kan gitu. Meskipun ya berbaju seperti ini tapi ngajinya kan gitu. Ya. Sebenarnya baju takwa, bukan baju takwa yang kita. Iya, karena kan Iya, baju iya. koko itu kan. Iya, baju koko. Tapi di sini akidahnya yang benar. Di baju takwa. Jadi jasad kita diselimuti, jiwa kita diselimuti dengan ketakwaan, itu yang paling penting. Iya. Jangan bukan luarnya saja yang kita perhatikan, dalamnya yang harus kita betul-betul perbaiki terus. Jadi konklusinya adalah kita walaupun sudah mengaji hijrah, tapi baju nggak mesti harus ikut hijrah dalam artian misalnya baju koko ke kantor, ke gamis, Ke kantor, ojek ke kantor, iya. Intinya kan menutup aurat dan Iya. tidak menimbulkan fitnah dan kemudian tidak ini saja yang kita bahas mungkin tidak menyerupai baju wanita ya. Ya. Dan tidak ada hubungannya dengan baju kekasan ibadahnya orang kafir. Kesan orang-orang agama lainnya seperti itu saja. Insyaallah. Khair insyaallah. Khairan, Ustaz. Iya. Bu Haji, terima kasih sudah menanyakan hal ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah memahami ya apa yang terjadi unek-unek di kepala mereka. Karena kan Iya. banyak sekarang artis atau tren hijrah gitu kan. Iya. Saya hijrah apa semuanya harus hijrah gitu. Enggak mesti kan gitu. Kecuali Iya. mungkin nanti setelahnya dikit-dikit saja. Ya. Bagi laki-laki kan Bagi gitu laki. harus tidak isbal kan Iya. gitu. Ya itu syarat juga seperti itu. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih. Iya. Terima kasih dan teman-teman sekalian, demikian saja TDS kita pada kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.